Ada yang capek, tapi nggak bisa nunjukin. Kadang, capeknya bukan karena hidup yang berat, tapi karena kita harus pura-pura kuat. Bareng gue Ame, kita cari yuk opini mereka yang lagi capek, tapi tetap harus kuat. Momen tercapek mungkin kalau di saat semua tugas dan pekerjaan dengan deadline yang hampir sama itu datang bersamaan. Jadi kayak burnout itu benar-benar muncul. Kalau momen tercapek biasanya karena mungkin berbagai kegiatan ya, dari pekerjaan, dari pelayanan juga. Jadi biasanya momen tercapekku kalau dari Senin sampai Jumat udah pasti kantor. Sabtu Minggu misalnya kegiatan pelayanan. Jadi itu kayak 1 bulan misalnya dalam sebulan itu 30 hari, aku tuh nggak ada sama sekali 1 hari pun yang bisa berhenti di rumah gitu, yang aku istirahat. Jadi terus ketemu orang, terus memikirkan konsep. Apalagi kalau kita kebetulan aku memang ngambil bagian dalam pelayanan yang buat jadinya pasti mikirin konsep, ngurusi orang kayak gitu. Jadi itu momen tercapek sih menurutku. Kalau tidak ada jeda sama sekali, aku berkegiatan terus. Momen tercapek aku dalam hidup ini sejauh ini, kalau di kantor dapat kerjaan yang gitu udah gitu juga satu timnya lagi nggak bisa diajak kerja sama, itu momen tercapek di hidup aku. Kalau lagi capek biasanya aku hobi banget makan. Jadi pelampiasanku kalau aku stres adalah makanan. Jajan ke pasar lama, kalau nanti ke Tangerang main ke pasar lama itu banyak banget jajanan. Jadi aku kan naik kereta, turun di stasiun, aku pasti ke pasar lama. Entah aku beli telur gulung, beli apapun yang bisa bikin mood aku naik kalau lagi capek. Biar nggak capek lagi, aku biasa dengerin musik, aku baca buku, scrolling IG, biar rileks pikiran. Biasanya yang pertama tidur. Tapi kalau nggak bisa tidur, nyemil. Kalau nggak bisa nyemil, paling dengerin musik. Jadi 3 itu. Tentunya karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita dong. Karena kan kita pelayanan buat siapa? Buat Tuhan kan? Gitu, makanya nggak capek. Yang pertama pasti dari lingkungan sekitar gitu ya, kayak dari teman-teman yang ngasih vibe yang bagus gitu ya, kayak nyemangatin. Kemudian juga yang kedua dari hal-hal yang didengar, misalnya kayak tadi kalau lagi capek dengerin lagu itu bisa menguatkan juga. Dan pastinya yang terakhir adalah berdoa, itu pasti yang paling menguatkan kita. Oke, kalau lagi di titik terendah biasanya itu nangis sih. Itu nangis kayak tengah malam gitu lah ya, itu pasti biasa. Malam-malam kalau emang udah capek banget, kayak semua hal yang mau diungkapkan itu dikeluarkan dari tangisan. Narik diri. Coba nenangin diri, denger musik. Kalau misalnya memang masalah pelayanan, kadang-kadang coba berkomunikasi sama HPDT ku perbaiki, biasanya karena itu juga jadi penguat buat kalau lagi ada struggle atau lagi jenuh sama kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Nggak ketemu orang ya selama 1 hari itu, bener-bener aku kayak diem, nggak harus berkomunikasi dengan orang, jadi bener-bener take time untuk diri sendiri sih, kayak gitu. Tuh kan, siapa bilang yang percaya Tuhan nggak bisa capek? Kalau lo lagi ngerasain hal yang sama, tonton podcast Permata Tanjung Priok. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua circle lo. Thank you!